是在向我挑战啊！好，就听你的，输的人会死。庆谋，我们走吧，就让你们看看我如今的实力。这三品战绩。跟我走。啊！我要传授你一套你爹留下的战技。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan Donghua series San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, kita masih disuguhkan guys, itu tentang pertikaian antara Wuzhou dengan keluarga Si. Namun nampaknya situasi udah enggak bisa lagi didamaikan, membuat anak buah Guanping itu menjadi sangatlah murka akibat ocehan Wuzhou yang sangat tajam. Dengan palu gadanya anggota keluarga Si seketika melakukan sebuah serangan, dan terjadilah baku hantam. Bisa dilihat anggota keluarga Si ini menjadi sangat kaget dengan kekuatan Wuzhou yang mampu mengimbangi kekuatannya yang sudah di ranah inet tingkat 7. Wuzhou kembali menyarankannya agar tidak melawannya kalau memang kekuatannya sangatlah lemah. Sontak saja anak buah Guanping benar-benar dibuat murka. Jadinya ia kemudian mengeluarkan kekuatan gada petirnya dan pertarungan pun dilanjutkan. Namun sayang semua serangannya tidaklah mempan. Bahkan dia sendiri malah terpental terkena serangan pedangnya Wuzhou. Benar saja semua orang merasa tak percaya dengan kekuatan Wuzhou yang sebenarnya sangatlah kuat. Sang tetua mengira kekuatan Wuzhou saat ini bisa dibilang sudah mencapai ranah inet tingkat 8. Yang dalam hal ini Guanping bahkan mengira kekuatan Wuzhou bukanlah tingkat 8 tapi sudah tingkat 9 dan secara otomatis dia itu setara dengannya. Di sisi lain diperlihatkan juga adanya cecunguk yang terus mengamati pertarungan tersebut. Mereka juga sangatlah kaget dengan kekuatan Wuzhou yang sebenarnya sangatlah kuat. Kembali ke pertarungan guys, baik Wuzhou dan anak buah Guanping mereka terus saling saja menyerang. Sampai akhirnya Wuzhou pun berhasil mementalkannya dan pertarungan langsung dihentikan. Sontak saja Wuzhou menjadi tak terima jikalau pertarungannya ini dihentikan oleh Guanping. Mereka sempat berdebat sampai akhirnya Wuzhou mengatakan tentang adanya 3 orang kuat yang sebelumnya menyerang dirinya. Wuzhou berpikir ketika orang tersebut pasti saja itu telah dikirim oleh keluarga Si. Namun meski begitu Wuzhou tidaklah perhitungan mengenai serangan tersebut. Tapi saat ini keluarga Si telah menyentuh sang istri, jadinya Wuzhou pun akhirnya bereaksi dan akan membalas dendam. Bahkan katanya selain itu dia juga akan mengambil gelar Tuan Muda nomor 1 di kota Linan. Tapi semua orang tentu saja menertawakannya karena untuk menjadi Tuan Muda nomor 1 bukanlah hal mudah. Menurut Guanping, gelar tersebut bukanlah keinginannya, melainkan gelarnya diberikan semua orang kepada dirinya. Adapun untuk mendapatkannya tidak dengan cara mengoceh seperti Wuzhou. Dan di sana Wuzhou akhirnya paham bahwa untuk mendapatkannya dia hanya perlu membunuh Guanping. Dan pastinya secara otomatis gelar Tuan Mudanya akan berpindah kepadanya. Jelas saja perkataan barusan membuat Guanping naik pitam hingga langsung mengeluarkan aura kekuatannya. Wuzhou juga enggak mau kalah guys dan menantang untuk segera melakukan sebuah pertarungan. Akan tetapi tantangan tersebut malah dihentikan oleh Guanping. Ia sangatlah khawatir dengan tantangan Wuzhou yang pasti saja Guanping mengira Wuzhou sudah mempersiapkannya. Di mana kekuatan tempurnya saat ini belumlah lengkap, yakni hanya 5 hari lagi saja dia akan menguasai keterampilan bertarung di tingkat 3. Yang dengan hal itulah maka nanti dia tidak perlu khawatir lagi dengan tantangan Wuzhou. Alhasil Guanping pun menyarankan kepada Wuzhou jika ingin menantangnya maka tunggu waktu seminggu lagi di arena kota Linan.
就听你的。 Meskipun setuju, Wujo menginginkan satu hal lagi guys, yakni pertarungan mereka haruslah berhenti sampai salah satu ada yang mati. Karena sudah sepakat maka Wujo pun segera melangkah untuk pergi. Tapi kembali sebelum benar-benar pergi, Wujo kemudian meminta sebuah pertaruhan dari pertarungannya. Wujo meminta agar Guan Ping bersedia memberikan kediamannya ketika nanti dia menang dalam pertarungannya. Awalnya si Sheng menolaknya guys, tapi Guan Ping malah setuju karena dia merasa pede Wujo tak akan mampu untuk mengalahkannya. Lagi-lagi si Shang ini seperti enggan menyetujuinya, jadinya Guan Ping mengira si Shang telah meremehkan kekuatannya. Alhasil karena pertarungan sudah diputuskan, dengan begitu Wujo pergi dari tempat tersebut. 谢少，你觉得我会输？这不敢，我那你现在可以走了。天毛，我们走吧。 Di sana Xiang masih saja sangat khawatir dan meminta Guan Ping untuk berhati-hati kepada si Wujo. Sang tetua juga meminta Guan Ping untuk waspada dengan kekuatan Wujo yang masih belum diketahui. Jadinya karena kedua anak buahnya meremehkannya, Guan Ping pun kemudian memperlihatkan kekuatan tempurnya yang adalah 就让你们看看我如今的实力。三品战界。 Itu keterampilan bertarung tingkat 3. Yang akhirnya keduanya pun menjadi sangat pede dengan pertarungan nanti pasti dimenangkan Guan Ping. Singkat cerita, perjalanan Wujo dan sang istri akhirnya sampai. Tak terasa Wujo sampai lupa kalau perjalanannya itu sudah tiba. Beruntung sang istri mengingatkannya dan meminta agar Wujo melepaskan tangannya. Dan jadinya tak berlama-lama Kimo pun memilih untuk segera masuk dan berterima kasih kepada Wujo karena telah menyelamatkannya. Selain itu dia juga merasa khawatir dengan pertarungan Wujo melawan Guan Ping yang sebaiknya Wujo tidaklah pergi. Sontak saja Wujo menjadi agak terkejut guys, karena dari permintaan Kimo sepertinya dia tidak percaya dengan kekuatannya. Kimo jelas sangat memahami karakter Guan Ping yang pasti saja karena dia mengusulkan menunda pertarungannya. Maka dari itu Kimo mengira Guan Ping pasti mempunyai niat yang buruk. Jadinya Kimo sekali lagi meminta agar Wujo tidak pergi. Tapi sudahlah jelas, sekali bertekad Wujo memang tak akan pernah mundur. Dia sebagai lelaki tentu harus menyelesaikan masalah dengan cara pria. Wujo menenangkan Kimo kalau dia sebenarnya mempunyai rencana sendiri untuk bisa mengalahkan Guan Ping. Tak begitu lama Wujo terlihat sudah sampai di gudang senjata alias kamarnya. Dia merasa senang karena kini istrinya sudah mulai mempercayainya. Namun dia pun menjadi kaget karena tepat di tempat itu ada suara tertawa yang berasal dari Yao Yao. Wujo tak basa-basi seketika menanyakan tujuan dari kedatangannya. Yao Yao pun turun dan memberitahu kekuatan dari Guan Ping yang sudah mempraktekkan keterampilan bertarung tingkat 3. Dia meminta agar Wujo berhati-hati. Jelas saja Wujo sangatlah memahami wanita ini, di mana dia yang sudah memberitahu informasi penting jelas tidaklah gratis. Dengan begitu Wujo kemudian menanyakan bayaran apa yang diinginkan Yao Yao. Yao Yao ingin Wujo bisa membantunya, tapi dia tidaklah memberitahukannya dan malah langsung pergi dari tempat ini. 到时候你就知道了。都不简单呐。 Singkat cerita, keesokan harinya sang mertua tiba-tiba marah ketika mengetahui Wujo yang mau bertarung dengan Guan Ping. Mertua Wujo tentu merasa khawatir guys dengan keselamatannya. Karena ia tahu Guan Ping memiliki kekuatan di ranah inet di tingkat 9. Jadinya jika Wujo menantangnya maka hal itu seperti bunuh diri. Wujo menanggapinya dengan cukup santai. Ia bahkan sampai meminta mertua untuk jangan khawatir. Karena meski Guan Ping kuat tapi dia juga tidak akan kalah itu karena ya, Wujo sudah mencapai ranah inet di tingkat 9 yang dalam hal ini dia tidak akan kalah dengan Guan Ping. Melihat hal itu tentu sang mertua auto terkejut. Wujo juga bersiap untuk segera pergi tapi sang mertua menghentikannya. Ia berniat untuk memberikan Wujo sebuah teknik yang nampaknya cukup kuat. Langsung saja sang mertua meminta Wujo untuk mengikutinya. Yang ternyata sang mertua ingin mengajarkan Wujo sebuah keterampilan peninggalan ayahnya Wujo. 跟我走。我要传授你一套你爹留下的战技。 Tak lama dari itu mereka akhirnya sampai di tempat latihan. Sang mertua itu langsung saja mempraktekkan keterampilan tersebut dan meminta agar Wujo memperhatikannya. Dan benar saja teknik ini bukanlah teknik sembarangan.
Terbukti hanya satu tebasan nyatanya mampu menghancurkan semua benda di depannya. Wujo menjadi terkejut dengan daya hancur dari teknik itu. Bisa dibilang teknik ini bernama tebasan pembelah langit yang ditinggalkan ayahnya Wujo. Tianzhan. Meskipun keterampilan ini hanya di tingkat 3, tapi sang mertua mendapat rumor mengenai teknik ini yang sudah dikembangkan hingga mencapai tingkat tertinggi. Yang bahkan bisa dikatakan teknik ini bisa membelah atmosfer langit. Jadinya sang mertua menyarankan jika Wujo ingin mengalahkan Guan Ping, maka dia harus terlebih dulu menguasai teknik ini. Karena jika Wujo tidak bisa menguasainya, maka sang mertua akan melarang pertarungan tersebut. Dia sangatlah pede Wujo pasti nggak bakal bisa untuk menguasainya dengan waktu yang cepat. Jadinya ia berasumsi Wujo tak akan pergi ke pertarungannya. Sebelum pergi, sang mertua memberikan gulungan dari teknik tersebut. Dan di sana Wujo juga seketika membacanya dan merasa pelatihannya menjadi semakin cepat dikala adanya mangkuk ajaib yang ia miliki. Sang mertua mengatakan teknik ini sangatlah sulit dan juga rumit. Tapi itu semua tidak berlaku bagi Wujo yang hanya beberapa detik saja Wujo telah berhasil memahaminya dan mempraktekannya. Lagi-lagi melihat akan hal itu, sang mertua menjadi diam membisu. Ia bahkan menjadi sangat kesal karena ternyata Wujo ini sebenarnya telah menguasainya. Namun meski begitu Wujo masih belum mengerti pada beberapa tulisan dari gulungan tersebut. Jadinya ia meminta sang mertua untuk menjelaskannya. Mendengar akan hal itu, sang mertua menjadi panik. Ia tentu takut pemahamannya tentang teknik tersebut sebenarnya jauh di bawah Wujo, di mana sang mertua bahkan sampai membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk menguasainya. Jadinya ia menolak permintaan Wujo dan menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.